Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu di program spesial Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti, dan tentu saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Baju kita udah matching, gitu ya? merah-merah. Karena hari ini kita juga akan ngebahas topik yang spesial Pak Ustadz, yaitu cinta, jalan menuju surga. Nah, kalau misalnya ada juga singkatan lainnya Pak Ustadz dari itu? cinta. Cerita indah namun tiada arti. Oh gitu? Iya, nah tapi kalau ini tentu beda, karena cinta jalan menuju surga. Nah, cinta seperti apa Pak Ustadz yang bisa membawa kita, umat Rasulullah, biar bisa masuk surga? Silakan ya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita sebagai hamba Allah, salah satu keinginan terbesar kita di kehidupan kita yang akan datang nanti, masuk ke dalam surganya Allah. Makanya dalam satu doa, kalau bulan Ramadan, doa ini sering banget dibaca berulang-ulang, dan bahkan memang termasuk amalan yang dianjurkan ketika Ramadan. Yaitu Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hamba ini as'aluka memohon kepada engkau ridhoka, kecintaanmu, cintamu, wal jannah dan surga, berarti cinta menuju, jalan menuju surga. Kemudian wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau min sakhatika, dari kemarahanmu, wan nar, dan neraka. Jadi dalam doa ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yang bisa kita garis bawahi, yaitu kita mohon kepada Allah ridhonya Allah. Ridho itu dalam bahasa lain adalah cinta. Maka tema kita adalah cinta jalan menuju surga. Maka untuk memenuhi wal jannah, surga, maka syaratnya harus ada cinta. Makanya kalau tadi Mbak Tiara cerita apa? Cerita indah namun tiada arti. Nah, itu kalau dalam Islam ya enggak begitu. Malah sebaliknya, cerita indah penuh arti. Nah, dalam Islam itu cinta itu adalah cerita indah penuh arti. Nah, ketika orang ada cinta dalam dirinya kepada Allah, maka akan berusaha semaksimal untuk menjalani ketaatan kepada Allah, dan ketaatan inilah yang menyebabkan Allah memberikan surganya. Walaupun Allah tidak bergantung kepada ketaatan seorang hamba. Seandainya seorang hamba di seluruh alam raya ini nggak ada yang ibadah, Allah nggak rugi. Atau sebaliknya, seluruh alam raya ini semuanya rajin ibadah, Allah ya nggak untung. Surga dan neraka itu mutlak hak prerogatif Allah. Tapi Mbak Tiara, dalam perbincangan kita, obrolan kita di kesempatan yang berbahagia ini, jalan cinta menuju surga, cinta jalan menuju surga, itu berdasarkan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sampaikan, beliau bertanya kepada sahabat, beliau ingin memberikan informasi, tapi dengan cara teknik beliau bertanya dulu, wahai para sahabatku, ala ukhbirukum, mau nggak kalau saya berikan informasi kepada kalian orang-orang yang nggak akan terkena api neraka, alias orang-orang calon-calon penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasul. Nah, kemudian Rasulullah baru menyampaikan informasi dengan bertanya dulu, supaya untuk menarik perhatian dari jamaah dengan metode bertanya dulu, kemudian baru Rasulullah menyampaikan.
bahwa orang-orang yang dalam dirinya ada 4 sifat, maka ia akan terhindar dari api neraka. Alias ada 4 sifat dari para pecinta yang menyebabkan orang itu terhindar dari neraka dan insya Allah akan menempuh jalan menuju surganya Allah. Apa itu? Yang pertama hayyinun, yang kedua layyinun, yang ketiga qaribun, yang keempat sahlun. Apa ini? Hayyinun, yaitu orang yang dalam dirinya punya sifat lemah lembut. Kalau bahasa kita enggak berangasan gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau agak sedikit keras saja langsung ditegur oleh Allah. Misalnya ada ayat walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau menjadi seorang pribadi yang keras, maka orang-orang itu akan menjauh darimu. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah, jalan menuju surga satu adalah hayyin. Hayyin itu lemah lembut. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan juga alhamdulillahnya kita tinggal di Indonesia ini, Islam disebarkan, dibawa ke Indonesia ini penuh dengan kelemah lembutan oleh para penyebar agama yang datang ke Indonesia ini. Maka alhamdulillah Islam ini walaupun mungkin datangnya agak belakangan dibanding dengan agama-agama yang sebelumnya, tetapi ternyata di Indonesia menjadi mayoritas. 80% penduduk Indonesia ini beragama Islam. Karena yang menyebarkan agama dulu hayyinun. Hayyinun itu lembut, tidak maksa. Bahkan dakwah, kalau boleh dibilang para wali songo itu begitu luar biasa. Menyelami budaya atau kultur yang ada di masyarakat itu. Enggak langsung turun, ini bid'ah, ini syirik, neraka. Enggak. Kalau perlu diikuti dulu alurnya seperti apa. Ini bentuk hayyinnya, bentuk lemah lembutnya para pembawa Islam yang di Indonesia ini. Kemudian layyin. Layyin itu kalau boleh dibilang tidak kaku. Apa itu tidak kaku bahasanya itu? Fleksibel. Fleksibel. Orang-orang yang fleksibel. Dan hukum Islam itu memang sangat-sangat fleksibel kok. Misalnya sholat zuhur itu ya nggak mesti 4 rakaat kok, dalam kondisi tertentu ya bisa 2. Puasa Ramadan ya nggak wajib bagi kondisi tertentu, nggak semua dalam ketentuan harus wajib, enggak. Dalam kondisi tertentu bisa jadi berubah tidak wajib. Bagi wanita yang menstruasi, bagi wanita yang hamil, wanita menyusui, dalam sakit, dalam perjalanan jauh, boleh tidak berpuasa. Jadi hukum Islam itu fleksibel. Lah, kita yang menjadi agen pembawa Islam, yang pengen katanya menempuh jalan ke surga, ya jangan jadi orang yang kaku. Jadilah orang yang fleksibel. Tapi ya jangan jadi bunglon juga. Berubah warna. Berubah warna, orang nggak punya pendirian, orang nggak punya konsistensi namanya. Artinya fleksibel itu masih dalam koridor batasan-batasan yang dibenarkan. Dan memang dalam aturan syariat ada yang dibenarkan. Misalnya ada kaidah fikih itu ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu bisa menyebabkan yang haram menjadi halal. Umpama ada anak-anak mahasiswa yang pecinta alam, apa itu namanya? Mapala. Mahasiswa pecinta alam. Ketika mereka melakukan camping mungkin di pegunungan, perbekalan habis, semuanya habis. Kemudian dia untuk turun tenaga sudah nggak ada, kebetulan ada lewat binatang yang diharamkan dalam Islam. Nah, kemudian boleh itu diambil dimakan, tapi sekedar untuk memulihkan tenaganya saja. Lah kalau sampai enak nih lanjut berlebih, lah itu yang nggak boleh. Ini fleksibelnya, itu layyin itu artinya fleksibel. Lah kita pun ya sebagai pembawa agen Islam ya fleksibel. Jangan membatasi pergaulan. Saya gaulnya sama yang udah hijrah aja. Ya enggak. Mereka itu butuh sentuhan kok. Mereka itu butuh pencerahan. Kadang mereka itu ada yang pengen kayak kita, tapi ternyata mereka itu bingung memulainya dari mana. Kalau kita tidak membaur dengan mereka, merangkul mereka. Islam itu kalau dibahasakan dakwahnya tidak memukul, tapi merangkul. Tidak mengejek, tapi mengajak, akan gitu. Kemudian qaribun. Qaribun itu artinya dekat.
Lah, calon penghuni surga itu jalan yang ditempuh itu dekat, artinya dekat dengan siapapun. Menjadi pribadi yang tidak membatasi dalam pergaulan. Memang pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita. Kalau memang kita pribadi yang kuat bisa mewarnai, maka hendaknya kita dekati siapa saja. Dulu Rasulullah kalau seandainya menjadi pribadi yang inklusif, yang menutup hanya ini, Islam nggak akan tersebar kok. Maka Rasulullah bergaul dengan semua kalangan. Beliau dengan kalangan orang kaya, ya iya, dengan orang-orang miskin, ya iya, dengan pejabat, iya, dengan rakyat, ya iya. Jadi beliau itu orang yang qarib. Qarib itu artinya dekat. Kemudian sahl atau sahlun, itu artinya orang yang mudah. Kan kadang ada ucapan kalau bisa sulit kenapa harus mudah. Nah gitu kan. Yeah. Nah itu harus dirubah. Kalau bisa mudah kenapa harus sulit. Yeah. Nah, artinya kalau memang ada urusan itu bisa diselesaikan dengan mudah, kenapa sih harus dipersulit? Ini kadang kita birokrasi yang bikin orang sampai melakukan pelanggaran itu karena memang birokrasinya mumet, bertele-tele. Akhirnya udah begini aja lah sekalian. Nah, kadang sampai orang malas bikin SIM karena memang birokrasinya bertele-tele. Yang diajarkan oleh Islam itu sahal itu permudahlah. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang memudahkan orang lain maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Begitupun sebaliknya, ketika orang mempersulit orang lain maka urusannya juga akan dipersulit oleh Allah. Maka Rasulullah SAW di antara cinta jalan menuju surga itu menjadilah pribadi yang mempermudah urusan orang. Kalau bantu urusan orang ini kan namanya mempermudah urusan orang. Jangan sampai orang udah kesulitan malah kita persulit, kita bebani dengan lain sebagainya. Kalau bisa, sebisa mungkin kita urai kesulitan orang menjadi kemudahan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangkaian cinta jalan menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi pemirsa Sinpo TV sudah dibeberkan ada 4 poin jalan menuju surga. Ini mulai dari lemah lembut, kemudian tidak kaku, kemudian dekat dengan siapapun, tidak membatasi pergaulan, dan terakhir adalah memudahkan urusan orang lain. Kita akan lanjut ngobrol usai jeda. Pemirsa Sinpo TV, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Sinpo TV, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz terkait 4 poin jalan menuju surga ya Pak Ustadz ya. Cinta jalan menuju surga. Tadi 4 poin sudah disampaikan. Semoga kita bisa menerapkannya ya Pak Ustadz ya dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, karena memang pastinya kita semua pemirsa Sinpo TV, saya ingin masuk surga Pak Ustadz. Sebenarnya kunci utamanya apa sih Pak Ustadz untuk masuk surga itu? Baik. Saudaraku, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, kunci utama masuk surga itu sebetulnya cinta itu. Nah, cinta itu bisa diwujudkan dengan yang pertama. Syarat masuk surga adalah orang yang bertauhid dengan mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Tapi cinta yang paling mendasar. Kemudian pembuktian dari atau pengejawantahan dari kalimat la ilaha illallah itu dia dirikan sholatnya, dia bayarkan zakatnya, dia laksanakan puasa Ramadannya, haji apabila ada kemampuan untuk dirinya, dan lain-lain. Ini pengejawatahan cinta itu sendiri. Cinta seorang hamba kepada Tuhannya diwujudkan dengan, kalau ibarat orang lagi jatuh cinta, nembak dulu dah. Nah, nyatakan dulu itu cinta. Lah, menyatakan cinta kepada Allah ya dengan la ilaha illallah, itu paling kunci. Ada satu hadis Rasulullah SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hidupnya bisa mengucapkan ucapan cinta kepada Allah, la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Lah, ketika Rasulullah menyampaikan ini, para sahabat bertanya, wa in saraqa wa in zana,
Lah kalau dia pernah mencuri, dia pernah berzina ya Rasul. Rasulullah menjawab, wa in zana wa in saraka. Walaupun dia pernah zina, ia pernah mencuri, tapi kalau dalam hatinya ada cinta pada Allah dengan mengucap la ilaha illallah, jaminannya surga. Tapi ada tapinya dulu. Ada tapi. Nyurinya dihisap dulu. Terus zinanya dihisap dulu, dan dosa-dosa yang lain dihisap dulu. Ibarat analogi begini, kalau baju sebelum masuk ke dalam lemari, itu kan tentu harus baju yang udah disetrika rapi, udah dicuci bersih. Lah kita ini ibarat bajunya, kalau memang kita ini baju, ya ada harapan masuk ke lemari. Tapi kalau ada dosa, ya dicuci dulu. Kalau dosanya lebih banyak, cucinya bisa diulang-ulang. Diangkat kok masih kotor, masukin lagi, angkat masih kotor, masukin lagi, kemudian dijemur, habis dijemur, digosok. Lah kalau dosanya sedikit, ya cuman dicelup-celup doang mungkin. Dijemur bentaran, udah kering, gosok bentar, udah. Nah, yang penting syaratnya kita baju. Yang penting syaratnya kita sudah menyatakan cinta dengan mengucap la ilaha illallah. Itu paling mendasar. Kemudian dari la ilaha illallah itu akan berkembang menjadi syariat Islam yang begitu luas seperti yang sekarang kita tahu. Dan la ilaha illallah ini adalah ucapan cinta, pernyataan cinta yang menjadi ajaran dasar mulai dari zaman Nabi Adam terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pernyataan cinta dengan la ilaha illallah. Ajaran Nabi Adam ya sama, la ilaha illallah. Sampai Nabi Isa ya la ilaha illallah. Apalagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama, la ilaha illallah. Jadi kunci paling utama yaitu menyatakan cinta kepada Allah dengan la ilaha illallah. Maka ini disebut dengan kalimat tauhid. Dan ini yang membedakan antara kita yang muslim, yang cinta pada Allah, walaupun cinta kita itu ada penyakitnya, ada kuman-kumannya, dengan maksiat, dosa, dan lain-lain, itu kan penyakitnya cinta kan. Bedanya dengan orang yang tidak menyatakan cinta, yang selain dari orang yang menyatakan dengan la ilaha illallah, di luar kita, lain urusan itu urusan mereka. Nah itulah jadi modal utama atau kunci paling utama cinta jalan menuju surga adalah la ilaha illallah. Tapi ya nggak cukup dengan itu, dikembangkan, diejawantahkan tadi dengan berbagai macam kegiatan syariat yang ada dalam Islam ini. Wallahu a'lam. Bisa. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya kita ngobrol soal topik kita, cinta jalan menuju surga, Pak Ustadz. Kalau misalnya cinta di dunia, kalau kita sudah mungkin berkeluarga, hidup dengan cinta aja rasanya nggak cukup, Pak Ustadz. Kita butuh mungkin dari sisi finansialnya, Pak Ustadz. Terus dari sisi kepercayaan juga penting, kayak gitu. Komunikasi, ya kan Pak Ustadz, bukan hanya cinta. Kalau kata orang, makan tuh cinta, ya kan Pak Ustadz. Nah, apakah kalau misalnya kita berbicara terkait kehidupan di akhirat, apakah dengan cinta saja ini sudah bisa menjadi modal kuat untuk kita bisa masuk ke surga, Pak Ustadz? Baik, begini. Saudaraku, pemirsa Sinpo TV, Mbak Tiara, begini. Cinta itu kan tidak cukup hanya dinyatakan saja kan, harus dibuktikan. Makanya kalau ada orang makan tuh cinta, emang kenyang makan cinta? Iya, betul. Kalau orang memang cinta dengan pasangannya, ya buktikan dong dengan berikan kenyamanan dengan orang yang kau cintai itu, dengan tempat tinggal, kalau perlu dengan kendaraan, ya rumah mewah, mepet sawah, makan enak. Itu kan ada orang yang mungkin bukan tipe orang romantis ya, mungkin dia nggak pernah mengucapkan aku cinta padamu, tapi segala kebutuhan, keinginan, kesenangan orang yang dicintai dicukupi. Ada orang yang bolak-balik ngucapin cinta tapi nganggur aja. Ada orang yang memang dua-duanya mengucapkan cinta iya, terus kemudian sikapnya iya. Lah, cinta itu tidak hanya sekedar diucapkan tapi harus dibuktikan. Begitupun cinta kepada Allah ya harus dibuktikan. Nggak hanya dengan la ilaha illallah tadi, bukan, nggak bisa. Ya walaupun memang seandainya paling minimalnya mengucapkan la ilaha illallah udah paling mendasar lah. Tapi masa ibarat orang makan hanya nasinya tok sih, nggak ada lauknya, nggak ada sayurnya, nggak ada sambelnya dan lain kan enggak. Nah, makanya dari itu, kalau kita cinta kepada Allah, ya dibuktikan. Termasuk tadi cinta kepada keluarga, ya buktikan. Bahkan cinta kita terhadap harta,
yang dititipkan kepada Allah kepada kita, ya buktikan dong. Lah, orang yang cinta itu pasti pengennya yang dicintai itu akan selalu ada bersamanya kan? Iya. Nah, lah kalau kita cinta dengan harta, seberapa lama sih kita akan bareng dengan harta yang kita punya itu? Duit ini, duit yang kita pegang. Umpama Mbak Tiara habis terima gaji, berapa lama sih ini duit kita pegang? Biasanya kalau habis gajian langsung hilang, Pak Ustadz. Gitu ya. Kadang ada gajian itu 6,7 ya. Apa tanggal artinya? 6 gajian, tanggal 7 udah koma. Nah iya, betul Pak Ustadz. Berarti 6,7 kan? Tanggal 6 gajian, tanggal 7 koma. Lah bagaimana supaya gaji ini benar-benar menjadi milik kita? Tentu kita tasarrufkan, kita pakai sesuai yang diinginkan oleh Allah. Kalau seorang suami ketika memberi nafkah kepada anak istrinya, itu sedekah yang terbaik, itu sedekah yang tertinggi. Jadi itulah harta yang sebenarnya. Yang kalau dipakai buat modif mobil, modif motor, buat hobi itu lain. Tapi kalau untuk anak sekolah, terus nafkah anak istri, bayar listrik, bayar air, menyediakan tempat tinggal yang nyaman, itu harta yang benar-benar kita cintai. Dan itu yang akan kita nikmati di akhirat. Jangan dikira orang sedekah itu hanya untuk bangun masjid, musola, ya enggak nih. Enggak, tidak sesempit itu Islam itu. Bahkan ketika ada orang yang jor-joran bangun masjid, bangun musola, tapi keluarga terlantar, keluarga itu wajib. Tapi bangun musola itu enggak wajib kan? Sunnah hukumnya. Lah maka wajib lebih diutamakan. Lah ketika ada orang menyatakan kecintaan dan lain sebagainya, ya harus ada bukti dari cinta itu. Kalau cinta keluarga, ya bahagiakan dong keluarga itu. Kalau cinta pada Allah, ya ibadah. Cinta pada Rasulullah, ya ikuti sunnahnya. Nah itu sebagai bentuk perwujudan dari cinta itu. Mengekspresikan cinta. Kita bersolawat itu ekspresi cinta. Lah kalau Mbak Tiara berkarir ini apakah sebagai ekspresi cinta? Bisa jadi. Ekspresi cinta terhadap keluarga, mungkin membantu suami diri perekonomian. Mungkin untuk melatih anak nanti biar jadi anak yang mandiri. Banyak hal-hal positif dan itu termasuk bagian dari ekspresi cinta, walaupun kadang memang orang itu ada yang beda dalam memaknai itu. Kemudian gini, tadi saya katakan kalau kita cinta harta, seberapa lama sih harta sama kita? Lah maka untuk harta ini biar tetap bersama kita, walaupun tidak kita pegang tapi bersama kita tasarrufkan, kita pakai untuk yang dikehendaki oleh Allah. Yang wajib tentunya untuk tadi nafkah keluarga itu yang wajib. Yang sunnah untuk sedekah dan lain sebagainya. Kalau memang nanti sudah masanya sampai satu nisab kita keluarkan zakatnya. Kalau sudah memenuhi syarat satu nisab, sudah haul 1 tahun milik sendiri, intinya sudah mencukupi syarat ketentuannya, kita keluarkan zakatnya. Lah inilah yang nanti benar-benar harta itu kita cintai. Kalau yang kita cinta hanya kita tadi itu, kita wujudkan dengan untuk hobi, kesenangan, dan tidak ada efek manfaat sama sekali, itu bukan cinta. Itu hanya nuruti hawa nafsu saja. Begitupun kecintaan kita kepada yang lainnya, harus ada bukti diantaranya. Kalau cinta pada Allah dengan ibadah, cinta pada Rasulullah ya kita laksanakan sunnah sesuai kemampuan kita. Dan kalau cinta kepada keluarga, ya buktikan dengan membahagiakan keluarga. Kita cinta kepada anak, tentu kita orang tua cinta kepada anak. Cinta kepada orang tua wajib kita sebagai anak dari orang tua kita. Tapi kecintaan-kecintaan itu jangan hanya sebatas selesai di dunia, tapi nanti supaya berlanjut di akhirat. Nah, supaya berlanjut ke akhirat bagaimana caranya? Ya kita ikuti apa yang dituntunkan atau yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi dengan memposisikan harta kita, ya kita bagi-bagilah. Misalnya untuk keluarga sekian, untuk berderma sekian, untuk orang tua sekian, agar walaupun secara zahir harta ini habis, tetapi secara hakikinya masih milik kita dan akan kita nikmati nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Cinta jalan menuju surga. Hal yang paling dasar adalah dengan mengucap kalimat tauhid. Tapi ucapan aja nggak cukup. Tentu harus dibuktikan dengan tindakan, dengan sikap, dengan perilaku. Semoga
topik pembahasan kita di Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat tentunya dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.